Di sebuah rumah sakit tua di Surabaya yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun, sering terdengar cerita-cerita aneh yang membuat para pasien dan staf medis merasa tidak nyaman. Rumah sakit ini memang terkenal sebagai tempat yang memiliki sejarah panjang, namun banyak orang yang memilih untuk tidak membicarakan masa lalu kelamnya. Salah satunya adalah kejadian yang melibatkan seorang suster misterius yang sering muncul di malam hari. Dulu, di rumah sakit itu, ada seorang suster bernama Suster Rani. Ia adalah seorang perawat yang sangat rajin dan sangat dicintai oleh pasiennya. Namun suatu malam, tragedi terjadi. Sebuah kecelakaan tak terduga terjadi di salah satu ruang perawatan. Suster Rani sedang terburu-buru menuju ruang gawat darurat, tetapi di tengah perjalanan, dia terjatuh dan tertimpa sebuah lemari obat besar. Lemari itu menimpa kaki kanannya hingga patah parah. Suster Rani yang terluka parah akhirnya meninggal dunia setelah beberapa jam berjuang di ruang perawatan. Setelah kejadian itu, kisah tentang Suster Rani mulai berkembang menjadi legenda. Beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit itu mulai melaporkan bahwa mereka melihat seorang suster berjalan di lorong rumah sakit pada malam hari. Namun ada yang aneh dengan cara suster itu bergerak. Suster tersebut berjalan dengan tubuh yang terengah-engah, kakinya tidak pernah menginjakkan tanah, melainkan tampak terangkat sedikit, seperti sedang menyeret tubuhnya. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara seretan yang mengerikan saat suster tersebut berjalan. Salah satu malam, seorang pasien bernama Rina yang sedang dirawat di ruang rawat inap terbangun karena merasa ada sesuatu yang aneh. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Ia mendengar suara seperti langkah kaki yang berat mengarah ke kamarnya. Awalnya, Rina mengira itu hanya perawat yang sedang melakukan pengecekan rutin. Namun, saat suara itu semakin dekat, Rina merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin. Rina yang penasaran perlahan membuka mata dan melihat ke arah pintu kamar. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat sesosok wanita dengan seragam suster yang tampak sangat pucat dan lusuh. Yang membuat Rina terkejut, wanita itu tidak berjalan dengan langkah biasa. Kakinya tampak seperti terseret-seret, dan wajahnya terlihat sangat pucat dengan mata yang kosong dan terbelalak. Ada darah kering yang membekas di ujung roknya. Suster itu berhenti tepat di depan pintu kamar Rina dan menatapnya dalam-dalam. Rina merasa tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. Hanya suara seretan kaki yang semakin jelas terdengar di telinganya. Suster itu mulai mengeluarkan suara yang sangat parau, seperti suara orang yang kehabisan napas. Tolong, saya," bisiknya pelan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Suara itu terus bergema di telinga Rina, membuat jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, suster itu menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Rina yang ketakutan langsung memanggil perawat dan menceritakan kejadian itu. Namun perawat yang datang hanya memberi senyuman simpati dan berkata bahwa itu mungkin hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun Rina tidak bisa melupakan wajah suster itu. Dari malam itu, kejadian serupa terus berulang. Pasien lain juga mulai melaporkan melihat sosok suster ngesot yang sama. Ada yang melihatnya di ruang tangga. Ada yang mendengar suara seretan di lorong-lorong rumah sakit yang sepi. Bahkan, ada yang merasa seakan-akan suster tersebut mengikuti mereka saat pulang setelah dirawat. Rumah sakit itu pun akhirnya menjadi terkenal sebagai tempat yang angker, dengan banyaknya kejadian mistis yang tak terjelaskan. Beberapa orang percaya bahwa roh Suster Rani masih terjebak di sana, tak bisa tenang karena tak terselesaikan. Hingga kini, rumah sakit itu tetap berdiri kokoh, namun hanya sedikit orang yang berani berada di sana setelah tengah malam. Mereka percaya suster ngesot masih berkeliaran mencari bantuan yang tak kunjung datang. Semoga cerita ini bisa memberi kesan horor yang menyeramkan. Kalau kamu suka, bisa aku buatkan lanjutan atau cerita serupa yang lebih menegangkan.
Rina berjalan pelan menuju ruang perawatan tempat Suster Rani dulu dirawat, tak peduli dengan rasa takut yang menggelayuti dadanya. Di sepanjang lorong yang gelap itu, suara seretan semakin mendekat. Namun ia terus melangkah, seolah tak ada jalan mundur. Lilin yang ia bawa bergetar di tangannya, menambah rasa tegang yang menghimpit hatinya. Ketika sampai di depan pintu ruang perawatan, tiba-tiba lilin itu padam, membuat kegelapan semakin pekat. Rina merasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Suara seretan kaki terdengar semakin jelas. Sepertinya suster itu berada di dekatnya, hanya beberapa langkah di belakangnya. Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Suster Rani," ia berbisik dengan suara gemetar. "Aku datang untuk membantumu." Suara seretan berhenti. Suasana menjadi sangat hening, seolah waktu terhenti. Rina mencoba untuk merasakan kehadiran apapun di sekitar ruang perawatan tersebut. Lalu, di dalam gelap yang menekan, ia mendengar suara berat, seperti napas yang terengah-engah, datang dari sudut ruangan yang tak terlihat. "Suster, aku ingin tahu apa yang terjadi padamu. Kenapa kamu terjebak di sini? Apa yang bisa aku bantu?" tanya Rina, suaranya bergetar namun penuh tekad. Ia merasa bahwa Suster Rani bukanlah sosok yang berbahaya, melainkan seorang arwah yang terperangkap dalam rasa sakit dan kemarahan yang belum selesai. Tiba-tiba, di dalam kegelapan, sosok itu muncul. Wajah Suster Rani tampak mengerikan, lebih pucat dari yang pernah dilihat Rina. Rambutnya panjang, berantakan, dan matanya yang kosong menatapnya tajam, seperti ada banyak cerita yang terpendam di dalamnya. "Suster," Rina mencoba berbicara lagi, lebih tegas. "Kenapa kamu tidak bisa tenang? Apa yang terjadi di sini?" Suster itu terdiam, hanya terdengar suara seretan yang semakin jelas. Namun kali ini ada yang berbeda. Sebuah suara dalam, seperti bisikan datang dari mulut Suster Rani. "Aku tidak bisa melepaskan diri. Aku terluka. Tak ada yang menolongku." Suara itu terdengar penuh dengan penderitaan. "Aku ditinggalkan." Rina merasakan ada sesuatu yang sangat berat di udara. Seolah-olah Suster Rani berbicara bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tersembunyi dalam sejarah kelam rumah sakit ini. "Kenapa tak ada yang menolongmu? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu?" tanya Rina, semakin dekat, meski tubuhnya merasa sangat tegang dan tak mampu bergerak. Tiba-tiba, suster ngesot itu bergerak. Kakinya terangkat sedikit dari lantai, dan ia mulai merangkak dengan cepat, mendekati Rina dengan kecepatan yang tak manusiawi. Rina berusaha mundur, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Tiba-tiba, tangan suster itu menjulur, dan dengan gerakan cepat, suster ngesot menangkap pergelangan tangan Rina. Rina merasa seperti terhisap ke dalam kegelapan. Matanya terbelalak, melihat wajah Suster Rani yang semakin mendekat. Namun bukan ketakutan yang ia rasakan, melainkan rasa kasihan yang mendalam. "Suster, aku akan bantu kamu," Rina berusaha berkata, meski suara itu hampir tidak keluar. Namun begitu sentuhan dingin itu menguasai tubuhnya, Rina merasakan segerombolan ingatan yang asing, seolah-olah dirinya dibawa ke dalam kenangan masa lalu rumah sakit itu. Gambaran kejadian yang sangat kelam muncul di benaknya. Ruang perawatan yang kosong, suara jeritan yang menakutkan, dan sosok seorang pria yang tampak seperti dokter berjalan tergesa-gesa meninggalkan ruang tempat Suster Rani dirawat. Dalam ingatan yang samar itu, Rina bisa melihat jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Suster Rani bukan hanya korban kecelakaan, tetapi ada keterlibatan seseorang yang lebih besar. Seorang dokter yang terlibat dalam kejahatan di rumah sakit ini. Saat ingatan itu menguasai dirinya, Rina merasa sebuah dorongan kuat dalam dirinya untuk mengungkapkan kebenaran.
Dengan kekuatan yang didapat dari arwah Suster Rani, Rina berteriak, "Aku akan mengungkapkan semuanya. Aku akan membuat mereka membayar." Seketika, suara seretan itu berhenti. Suster Ngesot yang tadinya merangkak dengan penuh kemarahan, kini berhenti tepat di depan Rina. Matanya yang kosong menatapnya dalam-dalam. Seketika, tubuh Suster Rani yang pucat itu menghilang, lenyap dalam kegelapan malam. Namun, Rina tahu bahwa apa yang baru saja ia alami bukanlah akhir. Ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Suster Rani. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di rumah sakit ini, dan ia takkan berhenti hingga semua terungkap. Dengan tekad yang bulat, Rina kembali ke kamar rawatnya. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Di luar jendela, langit masih gelap. Namun ia tahu bahwa perjalanan untuk mengungkap misteri ini baru saja dimulai. Malam itu, meski Rina kembali ke kamarnya dengan tekad bulat, ia tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Suster Rani dengan wajah pucat dan tubuh terangkat itu terus menghantuinya. Suara seretan kaki yang samar berdesir di telinganya. Namun yang lebih menakutkan adalah bisikan yang terus mengiang dalam pikirannya. "Aku ditinggalkan, bantu aku." Tengah malam, saat rumah sakit mulai sepi dan hanya suara mesin ventilator serta monitor yang terdengar, Rina merasakan hawa dingin yang aneh merayap ke tubuhnya. Lampu kamar yang redup tiba-tiba berkelap-kelip. Dengan perasaan cemas, ia bangkit dari tempat tidur dan mendekati jendela. Tapi saat matanya menatap keluar, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sesosok bayangan putih berdiri di ujung lorong, tepat di luar ruangannya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, dengan wajah yang tertutup rambut panjang. Hati Rina berdegup kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Rina mengambil napas dalam-dalam, mencoba untuk tidak panik, namun langkah kakinya terasa berat saat ia melangkah keluar dari kamar. Suara seretan yang khas mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Ia mengikuti suara itu, merasakan hawa dingin yang semakin pekat. Saat tiba di lorong, ia melihat bayangan putih itu mulai bergerak perlahan, menyeret tubuhnya menuju ruang perawatan lama di ujung lorong. Rina merasa tubuhnya tertarik untuk mengikutinya, meskipun perasaan takut yang tak terkendalikan menggerogoti dirinya. Ketika ia semakin dekat dengan ruang tersebut, ia merasakan udara semakin dingin, dan bayangan itu berhenti tepat di depan pintu. Sosok itu berbalik perlahan, wajahnya tampak lebih jelas dalam cahaya redup dari lampu lorong. Wajah pucat itu tampak sangat mengerikan, terbelah dan berlubang di beberapa bagian, seperti luka yang tak sembuh-sembuh. "Suster, apa yang kamu inginkan?" Suara Rina hampir pecah, namun ia berusaha tetap tegar. Dengan perlahan, Suster Ngesot itu mengangkat wajahnya, matanya yang kosong dan terbelalak menatapnya dalam-dalam. Tidak ada ekspresi, hanya kekosongan yang menyeramkan. "Kenapa kau mengikutiku?" tanya Rina, hampir tak bisa menahan gemetar di suaranya. Suster itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba sebuah suara berat yang sangat dalam dan menyeramkan, seperti berasal dari dasar jurang, terdengar menggelegar di seluruh lorong. "Ada yang salah di rumah sakit ini. Kau harus mencari kebenarannya." Tiba-tiba seluruh ruangan terasa berputar. Rina merasa dirinya terseret ke dalam kegelapan, seolah-olah ia terperangkap dalam pusaran yang tak berujung. Suara seretan semakin keras, semakin cepat, seperti ribuan langkah kaki yang berlarian tanpa henti. Rina terjatuh, namun tubuhnya tidak menyentuh lantai, melainkan melayang, seperti dihanyutkan oleh kekuatan yang tak tampak. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya tidak lagi berada di lorong rumah sakit. Ia berada di dalam ruang yang sangat gelap. Hanya ada cahaya remang-remang yang berasal dari celah-celah dinding yang rapuh.
Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia lain, suatu tempat yang sangat asing, namun terasa sangat familiar. Tiba-tiba, sebuah suara tertawa pelan terdengar dari balik kegelapan. Tertawa itu mengerikan, seperti suara bisikan yang berasal dari ratusan mulut yang berbeda. Rina mencoba berdiri, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di bawah tanah. Saat ia melangkah maju, ia melihat sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu tua. Suara tawa itu semakin keras, semakin mengerikan, sampai Rina tak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia ingin berlari, tapi kakinya terkunci. Pintu itu, buka pintunya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Di balik pintu itu, kebenarannya. Rina tahu ia tak punya pilihan lain. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih gagang pintu yang dingin dan berat. Begitu pintu itu terbuka, ia terperangkap dalam sebuah ruangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ruangan itu gelap, namun di tengahnya ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan foto-foto usang, dokumen-dokumen yang robek, dan peralatan medis yang berkarat. Di atas meja itu, ada sebuah foto besar yang tampaknya merupakan foto lama staf rumah sakit. Di tengah foto itu, tampak seorang pria, seorang dokter, dengan wajah yang sangat familiar. Itu adalah dokter yang sering terlihat di rumah sakit itu, yang sudah lama tidak pernah muncul lagi. Tapi, yang paling mengejutkan, ada tulisan di bawah foto itu. Dr. Rahman, kepala rumah sakit. Rina menatap foto itu dengan bingung. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang foto itu, seperti ada bagian dari masa lalu yang disembunyikan dengan sangat hati-hati. Begitu ia mencoba mendekatkan wajahnya untuk memeriksa lebih jelas, tiba-tiba sebuah suara teriak keras memecah kesunyian, dan semuanya menjadi gelap. Rina terjatuh ke lantai, dan saat ia membuka mata, ia sudah kembali berada di lorong rumah sakit yang sunyi itu. Namun kali ini, lorong itu terlihat berbeda. Semua lampu mati, dan hanya ada suara langkah kaki yang samar. Sosok suster ngesot berdiri di ujung lorong, memandangnya dengan tatapan kosong. Namun yang paling mengerikan, di belakang suster Rani muncul sosok lain. Dokter itu, Dr. Rahman. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah-olah ia baru saja bangkit dari kematian. Semua yang terjadi di sini, Rina, semuanya karena aku, kata Dr. Rahman dengan suara serak yang terdengar seperti datang dari jauh sekali. Tiba-tiba seluruh lorong dipenuhi dengan suara ribuan langkah kaki yang mengerikan, dan bayangan-bayangan lain mulai muncul dari dinding-dinding yang gelap. Semua pasien yang dulu dirawat di rumah sakit ini kini berubah menjadi arwah yang terperangkap, mengikuti Rina berteriak dalam kesakitan. Dengan teriakan yang menggema, Rina berlari menjauh, namun suara itu terus mengikuti, semakin dekat dan